Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah berkumpul di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan larangan berzina. Allah Subhanahu wa taala melarang para hamba untuk berzina dengan lantang, termasuk perbuatan tercela yang berakibat dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyaiha wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Tafsir Tahlili Kementerian Agama atau Kemenak jilid 5 menerangkan bahwa ayat di atas sebagai bentuk pengharaman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk berzina, yang diungkap dengan kalimat jangan mendekati zina. Mengapa demikian? Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala hendak menyatakan bila seorang mendekati perzinaan saja sudah dilarang, terlebih lagi melakukannya. Sehingga lewat ayat itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan keduanya diharamkan, yakni mendekati zina dan melakukan zina. Adapun yang dimaksud zina di sini yakni hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita atau sesamanya di luar pernikahan. Untuk itu, perbuatan yang mampu membawa seseorang kepada perzinaan seperti menonton atau membaca sesuatu yang dapat merangsang syahwat, pergaulan tak terkontrol antara laki-laki dan perempuan, dan aksi lainnya sudah tidak diperkenankan. Senada dengan pandangan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishab jilid 7, sekiranya Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Isra ayat 32 tekankan, dan janganlah kamu para hamba mendekati zina dengan melakukan hal-hal meski dalam bentuk berkhayal sekalipun yang dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu. Sesungguhnya ia yakni zina adalah suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Quraish Shihab turut jelaskan mengapa ayat di atas menggunakan ayat jangan mendekati zina. Menurutnya, ayat tersebut hendak menekankan larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu dan syahwat dengan tujuan melakukan perbuatan zina. Dengan demikian, larangan mendekati zina itu mengandung makna larangan untuk tidak menjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya zina. Seperti pepatah, siapa yang berada di keliling jurang, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Terang Quraish Shihab dalam tafsirnya. Mengapa zina dilarang? Pada akhir surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alasan zina dilarang yaitu karena termasuk perbuatan keji dan jalan yang buruk. Tafsir Tahlili Kemenak jilid 5 menyebutnya di antara kemungkinan zina disebut perbuatan tercela olehnya. Zina mampu merusak garis keturunan seorang yang akan menentukan nasib anak, apakah lahir dan perzinaan atau tidaknya. Timbul pula sejumlah kesulitan. Kedudukan anak ini di mata hukum, pertumbuhan dan kehidupan anak bisa saja terganggu. Demikian penjelasan tafsir tersebut. Bisa menghancurkan rumah tangga, Bila perzinahan terjadi antara pasangan suami istri yang sudah menikah,
maka sudah dipastikan akan menuju keretakan hubungan antara keduanya, dan kemudian akan mengarah kepada perceraian. Perzinahan juga disebut dapat menodai kehormatan diri serta nama baik akan tercoreng. Bukan hanya di antara keluarga, tapi juga sampai ke lapisan masyarakat. Lebih lanjut, terjadi perzinahan menyebabkan kegelisahan dan kegoncangan dalam masyarakat.